Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Beriman yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut adalah 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Yang pertama adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara oleh kita manusia adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya. 2 qiraat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qiraat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hal yang lain, mengapa Islam melarang memelihara anjing? Karena malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di dalamnya ada anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku. Tadi malam saya datang kepadamu. Tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar. Dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal diduduki. Diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular. Jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmidzi. Perintah untuk membunuh dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Lalu yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam selain merupakan hewan yang harus dilestarikan. Elang juga termasuk burung pemangsa.
dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan tidak seimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh atau memburunya. Hal ini disejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran surah Al-An'am ayat 38. Lalu yang keempat, tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini disejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa gagak tidak boleh dipelihara. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang. Seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, cicak-cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita juga kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya. Amin ya rabbal alamin.